Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Akhwan dan akhwat, Bapak Ibu pemirsa Marhaban TV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, kita lanjutkan tema tentang walimah, ya. Hukum mendatangi walimah. Nah, bagaimana kalau dalam walimah itu ada kemungkaran? Ya, seperti makanan yang berlebih-lebihan. Kemudian ada nyanyian, ada tabarruj, ya. Ada tabarruj yaitu terbukanya aurat perempuan-perempuan ikhtilat, ya, bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Kemudian ada khumur, ya, dan sebagainya dari berbagai hal-hal yang diharamkan. Nah, barang siapa mandu'iya ila walimatil urush, siapa yang diundang kepada walimah urush dan diketahui bahwa dalam walimah urush tersebut ada kemungkaran, ya, yang dia mampu untuk mengubahnya. Ya, misalnya kita, ya, sebagai kakak, ya, datang kepada walimah adik kita, di sana ada kemungkaran. Ini wajib untuk mengubahnya. Ya, karena kita sebagai kakak adalah berwenang untuk memberikan teguran kepada kerabat kita. Nah, kalau tidak bisa untuk mengubah, kalau misalnya orang lain, maka tidak boleh atau tidak mesti kita hadir. Ya. Lebih baik kita, kalau tidak bisa mengubah, ada kemampuan untuk mengubahnya, menghilangkannya, maka insarafa, kembali balik lagi, lebih baik tidak menghadiri walimahnya. Ya. Ya. Nah, kalau kita misalkan diketahui kemungkaran itu diketahui, tapi tidak bisa melihatnya atau tidak bisa mendengarnya, nah, ya, maka lebih baik kita pulang lagi. Ya, fal'ula lahul insiraf, maka yang lebih utama baginya untuk pulang kembali. Agar terjaga liyuhma nafsuhu minal ismi wal uqubah, agar dijaga dirinya dari dosa dan uqubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi." Jika engkau melihat orang-orang yang, ya, menceritakan atau istihza, ya, berbicara tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah engkau dari mereka sehingga mereka masuk dalam pembicaraan yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wallahi ma kadzabani." Demi Allah, tidak ada yang mendustakan kepadaku. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Liyakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif." Benar-benar akan ada dari umatku satu kaum yang mereka menghalalkan, ya, perzinahan dan sutra, khamar dan alat-alat musik. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan mu'allaq. Nah, bagaimana hukum makan dari makanan walimah? Mendatangi walimah adalah memang wajib, akan tetapi memakannya tidaklah wajib, ya. Mendatangi walimahnya wajib, akan tetapi memakannya tidak. Memakan makanannya tidak wajib. Ya, akan tetapi dimustahabkan, dianjurkan makan dari makanan walimah bagi setiap orang yang hadir. Ya. Siapa yang diundang kepada walimah sedangkan dia sedang berpuasa, maksudnya puasa sunnah, ya. Maka kalau puasa sunnah, maka dimustahabkan dia berbuka, ya. Untuk apa? Untuk menarik hati orang yang mengundangnya dan untuk mengembirakan orang-orang yang mengundangnya
juga pengantin yang didatanginya. Akan tetapi kalau puasanya wajib, misalnya puasa Ramadan, ya, atau puasa nazar, maka ini tidak boleh membatalkan puasanya. Nabi SAW bersabda, "Idza du'a ahadukum falyujib." Siapa yang diundang salah seorang kalian, hendaklah dia datang. Wa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyut'am. Siapa yang di antara kalian diundang untuk kepada walimah, hendaklah dia mendatanginya. Kalau dia sedang berpuasa, hendaklah dia mendoakan. Kalau tidak berpuasa, muftir, maka hendaklah dia makan. Ya. Nah, kalau kita makan walimah, ini sangat disunnahkan untuk mendoakan kepada orang yang memberikan makan kepada kita, ya. Disunnahkan bagi orang yang mendatangi walimah, menghadirinya, dan setelah selesai makan, dia mendoakan orang-orang yang telah mengundangnya. Di antaranya doanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahi kepada mereka pada apa yang Engkau berikan kepada mereka, dan ampunilah mereka dan kasihanilah mereka. Kemudian doa yang kedua, Allahumma immat man at'amani wasqi man asqani. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang memberikan makan kepadaku, dan berikanlah minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Doa yang ketiga diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Aftara 'indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat 'alaikumul malaikah." Ya. Telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang puasa, telah makan kepada makanan kalian orang-orang yang baik, dan telah mendoakan atas kalian para malaikat. Nah, ini di antara doa, ya, ini harus dihafalin nih para pemirsa Marhaban TV, ya, termasuk anak semua, termasuk anak pribadi, ya, ini mendoakan salah satu doa, ya, salah satu doa di antara doa-doa di atas. Bagaimana cara mengiklankan atau memberitahukan pernikahan ini? Ya, nah, disunnahkan memberitahukan pernikahan ini, ya, itu dan juga dengan memukul rebana, biduf, ya, ini rebana, dan juga nyanyian-nyanyian yang dibolehkan, al-ghina wal mubah, ya, yang di sana hanya disebutkan tentang keindahan, ya, atau di sana disebutkan tentang apa, pujian-pujian, ya, kepada orang-orang yang baik, ya. Tidak apa bicara misalnya tentang cinta-cinta, ya, hubungan pasangan suami istri atau pacaran, ya, atau nyanyian-nyanyian yang menyebutkan tentang dosa, ya. Ya. Nah, ini termasuk tidak boleh nyanyian seperti itu. Nyanyian yang mubah, ya. Jadi bukanlah dalam memberitahukan pernikahan itu adalah hanya semata-mata untuk menyebarkan kegembiraan yang dilarang, ya, kegembiraan yang dilarang. Nah, kegembiraan tentu yang dibolehkan dalam syariat. Nah, yang dibolehkan itu hanya memukul rebana, tidak boleh. Ya, tidak boleh memukul alat-alat musik selain hal itu, ya, seperti seruling atau apa, drum, ya, atau piano dan sebagainya. Ini tidak boleh, ya, ini tidak boleh. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya telah menikah seorang perempuan kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Maka Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, maka ma'akumul lahun, fa innal ansar yu'jibuhul lahu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Wahai Aisyah, tidak
tidak ada di antara kalian bersama kalian lahun, ya, hal yang sia-sia. Sesungguhnya orang-orang Ansar itu telah mengagungkan kepada mereka Allahu, ya, yaitu nyanyian-nyanyian yang melalaikan. Jadi hanya itu, tidak boleh kita menghadiri walimah yang ada musik-musik selain tuf, selain rebana. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, bagaimana kalau terjadi ikhtilat atau campur aduk, ya, antara laki-laki dan perempuan dalam walimah nikah? Ini tidak boleh. La yajuzu ikhtilatur rijal bin nisa. Tidak boleh mencampurkan antara laki-laki dan perempuan. Ini kebanyakan di kita, ya. Jadi tidak boleh ini. Maka seharusnya dalam walimah nikah itu dipisahkan, ya, antara tamu laki-laki dan tamu perempuan, ya. Ini harus dipisahkan. Tidak boleh dicampur adukan, ya. Karena apa? Karena dari sana akan timbul fitnah, ya. Mereka akan saling melihat dan bicara, dan juga akan penglihatan secara bebas akan melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga tidak boleh seorang laki-laki mendatangi istrinya di kalangan istri yang lain, ya, karena di sana akan timbul fitnah, ya, timbul fitnah yang besar. Tidak boleh juga menyediakan atau menggunakan para penyaji tamu, ya, penyaji makanan itu dengan anak-anak yang masih belia, ya, para remaja, ya. Jadi harus orang-orang yang sudah dewasa, ya. Tidak juga oleh yakubar. Yakubar itu orang yang sudah tua, ya, nenek-nenek, ya, tidak boleh. Atau menggunakan khidmatun nisa al-mutabarrijat rijal. Tidak boleh menggunakan pelayan-pelayan wanita yang terbuka auratnya untuk melayani laki-laki, ya, ini tidak boleh. Nah, jadi yang melayani tamu laki-laki adalah laki-laki dewasa yang lain. Ya, tentu mereka harus menutup aurat. Karena apa? Karena ya akan terjadi fitnah dan akan terjadi pada hal yang haram. Ya. Dibolehkan adalah nyanyian-nyanyian gadis-gadis kecil, ya, dalam walimah urus tersebut. Hanya memukul rebana untuk memberitahukan i'lan lin nikah, ya. Nah, itu hanya dibolehkan adalah duf atau rebana tersebut. Tidak boleh nyanyian tersebut adalah mensifati misalnya keadaan para wanita, ya, atau perasaan-perasaan mereka, ya. Tidak boleh atau diharam menggunakan alat-alat lahwi, seperti mizmar, ya. Mizmar itu, ya, trompet, ya, alat-alat musik, piano dan sebagainya, ya. Ini tidak boleh, ini dilarang, haram. Dan haram juga tabarruj. Tabarruj itu adalah menampakkan aurat, ya, bagi perempuan, ya, seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah, ya. Ini misalnya pakai pakaian yang tidak menutup aurat, ya, pakai you can see, ya, yang keleknya kelihatan, atau pakaian yang ketat, legging, ya, atau levi's bagi wanita, ya. Nah, ini sangat besar fitnahnya, dosanya besar si Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullahu taala, disunnahkan bagi para penyambut tamu, ya, bagi para
pelayan tamu adalah mereka menyambut para tamunya dengan kata-kata dan perbuatan yang baik. Ya. Dan juga mereka harus menutup aurat. Ya. Harus menutup aurat. Tidak boleh berkata-kata kasar kepada para tamu. Tidak juga menampakkan perhiasan-perhiasan mereka walaupun sesama perempuan. Misalnya pelayan perempuan tidak boleh juga tabarruj di hadapan tamu perempuan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian berhias ya. Berhias bagi kaum wanita dan laki-laki. Ya. Ya, berhias ini semua yang dijadikan perhiasan oleh manusia. Ya, untuk mempercantik dan memperbagus diri. Nah, dalam pernikahan ini dibolehkan ya, dibolehkan berhias baik bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Untuk apa? Menambah ketampanan min ziyadatil hasan wal jamal, untuk menampakkan kebaikan dan menampakkan kegantengan, ya. Nah, demikian juga perempuan ini boleh saja untuk berhias, ya. Tentu tadi tidak boleh dinampakkan untuk tamu laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati min rizqi, qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah, kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya dan juga hal-hal yang baik dari rezeki. Katakanlah, itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia secara khusus pada hari kiamat. Demikianlah kami ya mentafsir atau merinci ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini boleh, ya, berhias diri ketika melakukan walimatul urus, baik untuk pengantin laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan sampai misalnya pengantinnya ya bau mulut, bau hidung, ya, atau bau kelek dan sebagainya, itu harus tidak boleh, ya. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia berkata, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada dalam hatinya seberat zarrah dari sombong. Qala rajulun, ada seorang yang berkata, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Ya. Ya Rasulullah, bagaimana ada seorang laki-laki yang mencintai atau menyukai pakaiannya bagus dan sandalnya bagus? Qala, kata Nabi, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Ya. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya. Ya. Ini menunjukkan, ya. Sampai misalnya ketika menikah ya tidak berhias, ya, pakaiannya tambalan sebagainya. Kalau kita punya ada biaya, gunakan. Ya. Kemudian pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, saya mengatakan bahwa berhias itu ada 3 bagian. Pertama adalah zinatul khuluqiyah, perhiasan yang bersifatnya akhlak, ya. Yaitu sifat-sifat atau karakter yang terpuji yang diperintahkan oleh Allah, oleh Islam, ya. Dan perhiasan yang paling tinggi akhlak ini adalah keimanan, ya. Dan dari keimanan itu adalah akan sifat lahir, sifat takwa, sabar, ya, al-hilmu, santun, al-karam, mulia, syaja'ah, pemberani dan sebagainya. Nah, ini adalah zinatul khuluqiyah. Yang kedua adalah zinatul kharijiyah, adalah perhiasan yang sifatnya eksetoris, ya, eksetoris, di luar, yaitu apa-apa yang bisa didapati oleh pandangan mata, ya.
baik pada manusia, ya, seperti apa? Seperti gantengnya wajah, ya, atau seperti mulusnya kulit, atau apa? Jangkung, ya, jangkung yang seimbang, ya, ini disebut dengan apa yang bisa ditangkap oleh panca indera, ya, lebarnya mata, ya. Nah, itu seperti itu. Atau seperti keadaan di sekeliling manusia, seperti langit, matahari, bulan, bintang, bumi dan sebagainya, atau hewan, binatang-binatang, ya. Ini yang bisa ditangkap oleh pandangan mata, itu disebut zinatul kharijiyah. Yang ketiga adalah az-zinatul muktasabah, perhiasan yang bisa diusahakan, yaitu setiap perhiasan yang keluar dari jisim manusia, ya, yang di luar jisim manusia tapi hasil usahanya. Seperti apa? Libas. Libas itu pakaian, ya, tatayyub atau wangi-wangian, ya, bercelak dan sebagainya, ya, termasuk berhias. Nah, ya, berhias, memakai wangi-wangian atau mempercantik diri atau menampankan diri, itu termasuk zinatul muktasabah. Nah, zinatul muktasabah ini adalah yang dilakukan pada saat walimatul urus, ya, saat walimatul urus. Nah, barang siapa yang ketiga hiasan ini menghiasi diri ini ada tiga-tiganya, nah, ini sudah sempurna kebaikannya. Allah SWT berfirman, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Ini surah Al-A'raf ayat 26. Ya. Wahai anak Adam, wahai manusia, sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian-pakaian yang menutupi aurat-aurat kalian, ya, dan juga sebagai perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik, ya. Itu lebih baik daripada semua itu, ya. Walibasut taqwa. Nah, ini libasut taqwa, pakaian takwa. Jadi pakaian takwa itu bukan pakaian seperti pada umumnya, ya, sebut pakaian takwa, itu bukan itu. Tapi pakaian takwa adalah pakaian yang dilahirkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika khair, itu adalah lebih baik. Dzalika min ayatillah, dan itu adalah semua dari ayat-ayat Allah, la'allahum yadzakkarun, agar mereka itu mengingat. Nah, jadi dengan demikian pakaian ketakwaan, ya, zinatul basar, dan semua perhiasan yang bisa diusahakan itu harus terpenuhi ketika kita melakukan akad nikah, ya, atau akan menikah, ya, ketika akad menikah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya tentang walimatul urus, ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita ketika kita menikah atau akan menikahkan anak-anak atau saudara-saudari kita, ya, saudara-saudari kita. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.